Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia. Senang sekali kami hadir untuk Anda kembali di Dialog Interaktif Sulut Bicara. Dan kita membahas terkait dengan bagaimana kemudian kondisi pariwisata di daerah. Ini mengenai tentang keselamatan dalam kita menikmati yang namanya pariwisata atau wisata yang ada di setiap daerah. Kami nanti akan bersama-sama dengan narasumber begitu. Dari Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo ada Dr. Insinyur Arianto Hussein MMP yang saat ini sudah terhubung bersama kami di Zoom. Dan nanti kami akan bergabung juga bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara ada Dr. Kartika Devi Thanos Mars ya. Dan sebentar lagi ini masih ada proses untuk datang ke studio. Kita berbicara tentang bagaimana kemudian jaminan keselamatan pengunjung wisata pantai ya, sehubungan dengan bagaimana kemudian kita melihat pada setiap kondisi sekarang ini terjadi yang namanya kecelakaan, ada yang tenggelam begitu, dan juga ini kecelakaan transportasi juga harus diperhatikan bersama terkait dengan kondisi laut yang ada di dua daerah, khususnya yang ada di Sulawesi Utara dan juga Gorontalo. Kami menyiarkan siaran ini, dialog interaktif kita bersama dengan Pro 1 RRI Gorontalo, selain dari RRI Manado juga, dan mungkin disiarkan di RRI Stasiun Produksi Talaut. Kami akan bersama-sama dengan narasumber. Kami jeda dulu sejenak pendengar. Nanti kami ingatkan juga Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon yang kami siapkan di 082195835080. Sambil kami menantikan Kadis Pariwisata Sulut yang akan bergabung bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Kembali lagi di dialog interaktif Sulut Bicara kali ini, dan selanjutnya pendengar, kami sudah bersama-sama bergabung juga dengan Kadis Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Ada Ibu Dr. Kartika Devi Thanos Mars. Saya langsung menyapa kedua narasumber. Selamat pagi Ibu Dr. Devi. Ya. Baik, bisa dicoba kembali, mungkin diganti dulu. Selamat pagi. Oh iya, ini sudah ya. Dan kami juga bersama-sama dengan narasumber dari Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, ada Dr.
Insinyur Arianto Hussein MMP. Selamat pagi Pak Arianto. Selamat pagi Manado, selamat pagi Sulut, selamat pagi Ibu Kadis. Selamat pagi Pak Kadis. Oke. Ya, Mendengarkan suara kami dengan baik di sana Pak? baik, bagus. Bagus ya, oke. Dan kalau melihat pada kondisinya di sini cerah begitu, bagaimana keadaan Gorontalo bisa diinformasikan sedikit dulu Pak Kadis? Situasi cuaca di sana apakah sama seperti di Manado saat ini? Ya, kalau di sini lagi cerah sekali, kan di sini hanya 2 musim Pak, panas dan panas sekali. Sekarang lagi musim panas sekali. Oke, baik. Di sini juga ini ada mungkin apakah terjadi hujan sebentar kita tidak tahu ya. Tapi kalau kita berbicara tentang cuaca ini juga mempengaruhi terkait dengan pariwisata yang ada di daerah begitu ya. Karena apalagi kita berbicara tentang faktor keselamatan, jaminan keselamatan di laut atau di pantai ini juga selalu yang menjadi perhatian ketika masyarakat maupun pengunjung dan wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang akan berkunjung di kedua wilayah ini di daerah Sulawesi Utara. Saya sebelum ke Pak Arianto, saya ke Ibu Kadis dulu. Bu Kadis, kita sebelum lanjut dengan topik utama kita, sebenarnya kalau pariwisata di Sulawesi Utara bagaimana nih? Progresnya bagus atau tidak nih sekarang ini? Saat ini lagi bagus-bagusnya. Oh iya. Ya, karena kita banyak kedatangan kunjungan wisatawan, baik itu mancanegara maupun wisatawan lokal atau Domestik Nusantara. ya. Iya, seperti itu. Kalau lihat dari presentasinya nih, Presentasinya dari data BPS yang terakhir ya, dari bulan Agustus 2025 kita mengalami kenaikan sekitar 18% untuk kunjungan wisatawan mancanegara. oke, luar biasa. Kalau dari Gorontalo sendiri seperti apa Pak Kadis? Yang ada di sana kondisi pariwisata terjadi peningkatan atau stagnan biasa-biasa saja begitu? Oh baik, ya mungkin sama dengan Sulut, kita juga mengalami peningkatan untuk pergerakannya ya. Jadi kalau tahun 2023 itu kita 1,7, sekarang membengkak jadi 3,4 tahun 2024 dan sekarang ini kita tengah memenuhi target perjalanan untuk sekitar 4 jutaan. Jadi insya Allah on the track kita sama dengan Sulut, mudah-mudahan juga dampak di geliat di Sulut mudah-mudahan juga bisa berimbas ke Gorontalo. Sama-sama kita begitu, sama-sama kerjasama. Oke, berarti memang sudah terbangun kolaborasi ya terkait dengan bagaimana membangun pariwisata di kedua daerah ini. Ibu Kadis, seperti apa kolaborasi yang diciptakan begitu? Ya, tentu saja. Jadi kolaborasi kita ini dia bukan saja dengan Gorontalo, tetapi semua provinsi yang ada di Sulawesi. Jadi kita sudah mengadakan MOU pada bulan Agustus lalu di Jakarta, itu diprakarsai oleh tentunya pada saat itu Provinsi Sulawesi Tenggara ya Pak Kadis ya, sebagai ketuanya ya. Nah itu kita bukan saja berkolaborasi untuk di bidang-bidang lainnya seperti perekonomian dan lainnya, tetapi khususnya untuk bidang pariwisata juga, sektor pariwisata juga. Ini menyeluruh atau sifatnya hanya tertentu saja begitu? Wisata pantainya? Oh enggak, gunung, menyeluruh dan lain ini, sebagainya. menyeluruh ya. Karena kami tentunya di masing-masing provinsi mempunyai keunikan masing-masing ya di tiap provinsi kita, seperti itu. Tentunya ini kita harus ada kolaborasi yang baik sehingga terjadi konektivitas untuk kerjasama antara sektor pariwisata di seluruh provinsi yang ada di Sulawesi. Oke, kalau dari Gorontalo seperti apa nih Pak kolaborasi yang diciptakan dengan provinsi yang lain selain dari Sulawesi Utara juga? Atau memang dari Sulawesi Utara dengan Gorontalo ada khusus begitu terkait dengan pariwisata ini kolaborasinya? Silakan Pak. Persis sama disampaikan oleh Ibu Kadis bahwa memang kita di Sulawesi punya satu MOU ya antara gubernur di mana kita akan mengembangkan kerjasama Sulawesi di berbagai bidang, di berbagai sektor, pertanian, perikanan, termasuk pariwisata. Tapi di sektor pariwisata mungkin kamilah kadis-kadis atau OPD-OPD yang segera menangkap bola itu. Jadi kami segera begitu tanda tangan MOU, kami para kadis Sulawesi itu langsung tanda tangan PKS. Jadi tidak lagi, tapi langsung ada komitmen untuk bekerja sama untuk majukan pariwisata. Nah, tentu ini satu kebersamaan se-Sulawesi, dan kalau bicara soal bilateral, ya saya kira tidak bisa kita lepaskan karena ini tetangga dan memang kami juga punya satu satu hubungan kunjungan ya yang pendek. Ke depan memang seperti Bu Kadis Pak Sulut bilang, ke depan memang kita harus garap bersama karena kalau kita ingin menjual pariwisata Sulut, Gorontalo memang harus dijual bersama karena kita bersaing dengan pulau-pulau yang lain juga yang sama
baiknya mungkin sama daya saingnya. Jadi kesempatan sekarang memang sangat baik kita mengeksersis komitmen untuk membangun konektivitas, promosi bersama, membangun satu perjalanan antara desa-desa wisata dan lain-lain. Ini kita sudah mulai sekarang. Baik. Kalau melihat dari potensi pariwisata yang sesungguhnya ya, sebelum nanti kita akan masuk ke bagaimana jaminan keselamatan untuk wisata di pantai. Apakah pantai itu menjadi salah satu dominan atau sifatnya hanya ya kadangkali orang suka di pantai, kadangkali juga orang suka di sifatnya kolam renang, mungkin tempat-tempat wisata, destinasi wisata lain seperti pegunungan dan lain sebagainya begitu, Pak Kadis? Ya, kami dengan Ibu Kadis barusan mengikuti Rakornas Pemasaran Pariwisata. Itu terungkap bahwa memang sekarang tren wisata nasional itu bahkan global ada 3. Pertama gastronomi, kemudian wellness, dan kemudian marine. Jadi kalau kita bicara marine ya berarti wisata bahari, wisata kelautan dan seterusnya. Dan ini jadi tren yang baik sekali. Dan kita bersyukur seluruh Sulawesi ini semua rata-rata berdekatan atau berbatas dengan laut. Jadi ini kesempatan buat kami semua di Sulawesi, untuk Gorontalo dan Sulawesi Utara yang bisa menggarap sama-sama Laut Sulawesi, kemudian Teluk Tomini yang sudah kita selama ini kita bahas. Nah, trennya pas betul ini terkait dengan wisata pantai. Baik, baik. Ibu Kadis sendiri, bagaimana potensi pariwisata yang ada di Sulawesi Utara yang dominannya juga? Kalau kita berbicara tentang wisata di Sulut ya, di sini bukan hanya di pantai-pantai saja, tapi sudah ada yang sampai di Tomohon, Langon dan lain sebagainya. Ini wisata gunung juga menjadi dominan, menjadi minat begitu. Apa seperti itu juga kondisinya? Ya betul, kita punya banyak destinasi wisata di Sulawesi Utara tersebar di 15 kabupaten kota yang ada. Tetapi memang dari 15 kabupaten kota itu ada 2 kabupaten, ada 2 kota tentunya yang tidak ada wisata baharinya seperti Kota Tomohon dan Kota Mobagu. Nah itu mereka mempunyai atau bisa menjual destinasi wisata lainnya seperti destinasi wisata alam pegunungan ataupun destinasi wisata buatan dan destinasi wisata kuliner misalnya seperti itu. Tapi untuk 13 kabupaten kota yang lain yang ada di Sulawesi Utara tentunya sama seperti Pak Kadis Gorontalo katakan, kita berbatasan langsung dengan laut. Atau marine seperti itu. Yang kalau paling disukai turis-turis yang masuk di sini sebenarnya yang mana, gunung atau laut? Tergantung dari daerah mereka ya. Kemungkinan besar kalau mungkin mereka datang dari daerah yang pegunungan seperti itu, daerah asalnya mereka tentu mencari destinasi wisata yang tidak ada di daerah mereka seperti destinasi wisata bahari seperti itu ya. Tetapi kalau mereka ada asalnya dari bahari, ada juga yang mereka mencari destinasi wisata pegunungan seperti itu. Tapi dari yang kita lihat atau kita monitor dan evaluasi selama ini, kedatangan turis-turis mancanegara yang ke Sulawesi Utara itu dari Cina ataupun nanti yang akan datang dari Korea minggu depan ini, mereka mix untuk destinasi wisatanya. Jadi mereka ada yang ke laut, ada juga ke gunung, ada juga untuk wisata kuliner ataupun untuk wisata di Kota Manado itu sendiri. Begitu. Baik, dominan ya berarti ya kalau kita melihat pada kondisinya. Ini berbicara tentang jaminan keselamatan. Kita melihat melindungi dulu ya mereka yang akan masuk dengan regulasi-regulasi yang sudah ada sekarang ini, dan ini standar keselamatan menjadi salah satu utama yang pasti orang paling cari itu dulu ya. Ketika dia akan menikmati kuliner, keselamatannya seperti apa untuk dia mengkonsumsi, maupun juga mungkin wisata di pegunungan, transportasi ke sana seperti apa, di laut juga seperti apa. Nah, kalau kita berbicara tentang area laut begitu, Kadis. Kalau di TV-TV kita kenal dengan Baywatch begitu ya. Begitu ya Pak Kadis, kalau kita berbicara tentang penjaga pantai atau penjaga jaminan keselamatan di pantai pasti tidak lekat dengan yang namanya film waktu dahulu yaitu Baywatch, atau sekarang juga memang masih digunakan bahasa itu sebagai penjaga pantai. Nah, seperti apa juga yang diberikan kepada jaminan kepada wisatawan, apalagi kan ini kita melihat yang kemarin sempat ada yang tenggelam juga ya, berwisata tapi tenggelam, akhirnya nyawa dirugikan. Dari Ibu Kadis seperti apa ini menjaga kondisi ini dan memberi jaminan kepada turis yang masuk? Ya, kembali lagi keterkaitannya dengan keselamatan ini dengan program-program yang ada di Dinas Pariwisata, Pak. Jadi kita mempunyai program pengembangan destinasi wisata. Di dalamnya tentunya ada keterkaitan dengan penguatan
penguatan destinasi wisata itu sendiri. Penguatan ini yaitu terkait dengan kenyamanan dan keselamatan para wisatawan yang datang ke lokasi ke lokasi wisata itu sendiri. Dalam hal ini misalnya tadi Bapak katakan wisata bahari atau pantai dan laut dan sebagainya, seperti itu. Keterkaitan kedua yaitu dengan program kami, dengan program pengembangan kelembagaan kami. Di sini di dalamnya adalah untuk peningkatan SDM atau kualitas SDM itu sendiri. Jadi SDM di sektor pariwisata dalam hal ini tentunya SDM yang ada di lokasi-lokasi atau destinasi wisata, termasuk destinasi wisata laut seperti itu. Jadi kita memberikan pelatihan kepada mereka, ya, kemudian sosialisasi dan edukasi juga kepada masyarakat yang ada di sekitar sana, seperti itu. Dan terakhir tentunya kita kolaborasi, Pak, harus kolaborasi. Ini dia kolaborasi dengan lintas sektoral. Dalam hal ini tentunya dengan dinas-dinas pariwisata yang ada di kabupaten kota yang mempunyai destinasi wisata laut, dan juga dinas kesehatan misalnya di dalamnya, kemudian Basarnas, kemudian BPBD dan lain sebagainya. Oke. Dari Gorontalo sendiri seperti apa Pak kondisi untuk bagaimana menjaga atau jaminan keselamatan terkait dengan wisata pantai, ya, apalagi menyikapi ada yang tenggelam-tenggelam begitu, ada juga mungkin keluhan-keluhan terkait dengan masalah kebersihan dan lain sebagainya. Silakan Pak Kadis. Ya, saya kira tidak beda jauh dengan Sulawesi Utara karena prinsipnya program di pariwisata itu kurang lebih mirip ya. Jadi ada pemberdayaan, ada aksi bersama, ada kolaborasi dan lain-lain. Tapi mungkin yang paling penting di kami ini, saya menekankan beberapa kali dengan Pokdarus itu adalah terkait sosialisasi terkait dengan anthropogenic hazards. Jadi kalau di alam itu ada dua bencana, bencana alam dan bencana karena manusia. Kalau bencana alam kita sifatnya lebih kepada mitigasi dan adaptasi. Misalnya kalau ada tiba-tiba ada isu tsunami atau air bah dan segala macam. Jadi dari awal kita udah sosialisasi bahwa Gorontalo ini ada di bibir Sulawesi yang bisa gampang saja lempengan Sulawesi itu patah, tsunami bisa terjadi dan macam-macam. Jadi dari awal kita edukasi people, community supaya aware dengan ini. Yang juga menarik adalah terkait dengan antropogenik. Jadi kami terus memberikan kesadaran wisata yang nyaman kepada para pengunjung itu dengan mengedukasi Pokdarwis agar betul-betul memperhatikan kenyamanan pengunjung. Karena kalau pencemaran, sampah dan sebagainya itu tidak hanya sekedar bicara soal kenyamanan, itu bisa juga mengancam bahaya. Nah, ini yang kami tingkatkan. Termasuk juga misalnya aktivitas yang merusak di laut, misalnya ada bombing ya, fish bombing, macam-macam. Ini juga bagian dari kebencanaan yang bisa menimpa destinasi wisata di bahari. Jadi prinsipnya edukasi, sosialisasi, pemberdayaan, kolaborasi sama dengan Sulawesi Utara dan berbagai provinsi lainnya kita tetap lakukan untuk menjaga kenyamanan, keamanan di destinasi, terutama di pantai. Iya. Ini sudah dikatakan bagaimana kemudian jaminan keselamatan yang dilindungi untuk wisatawan yang masuk di kedua daerah Gorontalo dan juga Sulawesi Utara. Nah, seperti apa kemudian tindakan-tindakan keselamatan yang dilakukan oleh pemerintah? Kalau tadi dikatakan ada sinergi yang dibangun antara Dinas Pariwisata dan juga dari instansi lain misalnya Basarnas. Sebab itu kami akan bahasnya bersama dengan Basarnas juga. Sudah terhubung bersama kami di sini ada Pak George LM Randang SIP MAP, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Manado atau Basarnas. Ya, selamat pagi Pak George. Selamat pagi. Ya. Baik. Maaf ini lagi di luar. Baik. Biasanya Pak George ini datang ke studio tapi ini lewat Zoom karena berada di mana nih Pak lebih tepatnya? Ya, kami kebetulan ada pertemuan terkait dengan langkah-langkah antisipasi karena kita lihat situasi dan kondisi terkadang ya musibah, kecelakaan atau bencana itu kan bisa terjadi kepada siapa saja dan bisa menimpa siapa saja. Oleh karena itu ada pertemuan-pertemuan yang skala nasional yang dibuat Basarnas RI, sehingga kami dari Sulawesi Utara diundang untuk mengikuti kegiatan di Bandung. Baik. Baik. Jadi langkah pasti yang kita coba benahi. Pak George, kalau kita berbicara tentang jaminan keselamatan begitu, sudah berapa yang dinyatakan tenggelam atau mungkin kemarin juga di kapal itu sempat heboh ada yang hilang dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara tentang keselamatan di pantai, seperti apa juga yang menjadi perhatian dari Basarnas? Apalagi ini kan kita sudah ada yang namanya dikatakan oleh
Ibu Kadis maupun Pak Kadis yang ada di Gorontalo dan di Sulut terjadi peningkatan wisatawan begitu. Artinya kita lebih melindungi, memberi kepercayaan kepada mereka bahwa keselamatan mereka juga dijamin. Pasti semua pasti seperti itu ya. Apa yang dilakukan dan sudah berapa banyak yang kasus-kasus yang terjadi begitu terkait dengan wisata pantai ini pada keselamatan setiap wisatawan? Baik, terima kasih. Mungkin saya sapa, mohon izin Bu Kadis ya, Pak Kadis. Iya. Selamat pagi, salam sehat selalu. Ya. Tetap semangat. Ya. Jadi kami dari Basarnas tentunya karena dalam regulasi Undang-Undang 29 ya 2014 terkait dengan bagaimana mengedukasi maupun bagaimana langkah-langkah antisipasi serta bagaimana langkah-langkah kolaborasi dalam melakukan pencarian pertolongan. Ada beberapa tahapan yang sudah dilaksanakan Basarnas seperti melaksanakan kerjasama ya di kementerian. Kemarin terakhir di 2025 ini juga yaitu di bulan Agustus ya bekerjasama dengan untuk memperkuat bekerjasama dengan Kemenpar ya antara Basarnas kebetulan di Basarnas Pusat ya dan ditandatangani oleh Ibu Menteri ya. Dan ini kerjasama ini tentunya berfokus kepada pelatihan dan keahlian ya dalam melakukan penyelenggaraan sistem komunikasi terpadu hingga bagaimana penyelamatan nelayan ataupun masyarakat yang ada di pesisir pantai atau tempat-tempat masyarakat yang berwisata. Ya, ini menjadi konsentrasi sehingga ada beberapa poin yang mengacu situ yaitu bagaimana meningkatkan kompetensi kepada pelaku usaha wisata yang punya yang mungkin yang mengelola tempat itu karena secara mandiri. Ya, ini yang kita coba kosen ke mereka untuk bagaimana mereka meningkatkan kapasitas melakukan pertolongan sambil menunggu pemerintah hadir di situ. Jadi tahun 2025 ini sendiri yang terakhir yang kita lakukan evakuasi itu yang di daerah Teluk Manado yaitu kapal pariwisata diterpa gelombang dan mati mesin dan kita berhasil mengevakuasi. Ada masyarakat luar Sulawesi Utara dan ada juga warga Cina ya yang jatuh di dermaga itu juga berhasil kita evakuasi karena kita bersinergi dan ada pos di Megamas yang kita standby-kan. Kalau merujuk yang sebelumnya cukup banyak ya Pak. Iya. Di daerah Tondano Pantai ya. Wah, cukup besar itu kejadiannya ya. Itu masyarakat yang berwisata ya, masyarakat lokal dan terseret arus dan akhirnya ditemukan sudah meninggal. Nah, inilah kelemahan-kelemahan dan evaluasi ini yang harus kita benahi agar sistem itu boleh berjalan. Karena memang tidak mudah ya karena menggerakkan unsur ke daerah yang jauh dari di mana posisi Basarnas itu ada. Sehingga kita mengerucut kepada pengelola wisata itu untuk wajib melaksanakan peningkatan SDM dengan mengundang mungkin instansi-instansi resmi, memberikan edukasi bagaimana melakukan penyelamatan. Demikian. Oke. Kalau melihat dari kondisi-kondisi di tempat-tempat wisata yang ada di Sulawesi Utara begitu ya Pak. Ini kan sudah ada MOU ternyata yang dilakukan oleh Basarnas bersama dengan Kementerian Pariwisata. Apakah di setiap daerah-daerah itu ada petugas-petugas khusus yang ditempatkan begitu? Khususnya misalnya kita ke Manado begitu, di Minahasa Utara yang lagi tren sekarang ini di Likupang sana, ada petugas Basarnas khusus bersama dengan Dinas Pariwisata atau dari pekerja guide pariwisata yang ada di sana untuk standby begitu Pak? Pak George? Ya. Ini punya program ya, namanya program pelatihan potensi ya, pelatihan potensi didukung oleh pemerintah. Jadi ada dukungan anggaran untuk melakukan pelatihan dan mengedukasi dan dianggap mereka jadinya berkompetensi. Seperti materi-materi yang kami kasih itu seperti water rescue, cara melakukan pertolongan di air. Yang kedua medical first responder, bagaimana memberi CPR atau pertolongan atau nafas atau bantuan nafas kepada korban misalnya yang tenggelam. Ini ada tahapan-tahapan, ada SOP yang diedukasi dan itu diberikan secara gratis. Namun di belakangan ini ya tahun-tahun belakangan ini ya mungkin karena efisiensi dan hal-hal yang tentunya kita tidak bisa paksakan ya akhirnya kegiatan itu ditiadakan. Oke, tahun sekali 2004 kebetulan saya baru
masuk di Manado, sempat kami mengundang pengelola wisata seperti di daerah mana ini Bunaken itu ya, ada mungkin Bastianos, ada seputaran Megamas juga, ada security-nya kami ajarin, dan daerah mana ini yang di sebelah utara itu. Nah, itu ada tempat wisata yang kami edukasi terkait pertolongan di air, dan itu sesuai mata pelajaran ya 72 JP. Ada materi yang kita isi dan selanjutnya kita aplikasikan di air di situasi sebenarnya dan diuji cobakan, diberi ujian dan mereka bisa mengisi dan bisa mempraktekkan, dan ini yang diberikan sertifikat. Nah, sertifikat berarti yang bersangkutan berkompetensi untuk melakukan pertolongan. Nah, ini harapan kami masyarakat yang tentunya pengelola tempat wisata ke depan ya, kalau merujuk yang regulasi yang ada ya diwajibkan mempunyai kompetensi. Karena pertolongan ini jangan sampai salah penanganan gitu korbannya. Ada penilaian. Ya, nah ini petugas-petugas yang ada di lapangan rata-rata bukan orang Basarnas, itu hasil didikan Basarnas atau dinamakan potensi SAR dan mempunyai sertifikat. Harapan kami ya mereka melakukan pertolongan awal, jika melihat situasi darurat dan sambil menginformasikan ke Basarnas atau instansi terkait agar kami bisa merapat ke lokasi. Jadi sambil mengarah ke lokasi yang bersangkutan sudah dilakukan pertolongan awal atau melakukan pencarian duluan. Baik. Ya. Mungkin yang seperti itu. Baik. Saya ke Ibu Kadis dan juga Pak Kadis begitu ya. Ini menyikapi tadi sudah disampaikan oleh Basarnas, Pak George, ada turis dari luar begitu jatuh. Ini juga masyarakat lokal yang terbawa arus begitu di lokasi wisata pantai. Artinya kalau kita melihat pada pembangunan destinasi wisata begitu ya, apakah masyarakat atau pengusaha-pengusaha investor hanya sifatnya kita bangun saja pariwisata itu, tempat pariwisata pokoknya dia bagus, tapi dari segi standar keselamatan atau jaminan-jaminan perlindungan hak dari para konsumen wisatawan ini, apakah itu juga menjadi salah satu standar penilaian untuk ini destinasi pariwisata yang baru untuk lokasi atau wisata pantai begitu. Silakan Ibu Kadis. Seharusnya memang harus ada standarisasinya, Pak. Jadi setiap dibuka destinasi wisata baru, baik itu milik pemerintah ataupun milik swasta atau perorangan, itu harus ada penerapan CHSE. Penerapan standar CHSE itu adalah penerapan standar Clean Lines, Health, Safety, and Environment Sustainability. Begitu. Jadi harus ada di destinasi wisata tersebut, dan juga tentunya seperti tadi kolaborasi mungkin dengan dinas-dinas terkait ataupun kolaborasi dengan lintas sektoral seperti Basarnas, Pak Basarnas katakan, itu dilakukan pelatihan-pelatihan bagi para pelaku usaha di sektor wisata yang akan membuka destinasi wisatanya. Jadi ada pelatihan-pelatihan di situ untuk keselamatan para pengunjung wisatawan di tempat itu, seperti itu. Dan juga tentunya harus ada seperti penyediaan fasilitas keselamatan dasar seperti papan peringatan misalnya, ya kan. Nah itu kan simple saja sebenarnya Pak, tapi itu sangat dibutuhkan sekali dan sangat bermanfaat sekali, itu papan-papan peringatan. Kemudian juga misalnya rambu-rambu arus laut seperti itu, dan juga harus ada pos penjagaan, dan tentunya harus ada alat pertolongan pertama seperti itu Pak. Kalau tadi ada pelatihan-pelatihan, artinya kita lebih melekat kepada guide ya. Kalau untuk yang mancanegara yang masuk, ada pasti tour guide-nya yang akan memandu. Tour guide ini apakah dia hanya menceritakan ini kelebihan dari wisata ini begitu, atau keselamatan yang menjadi sertifikasi khusus juga untuk mereka? Iya, untuk pelatihan dan sertifikasi tentunya bermacam-macam ya Pak ya, tergantung dari okupasi masing-masing di para pelaku di sektor wisata. Seperti tour guide ada untuk pelatihan dan sertifikasinya. Tetapi yang tadi untuk kita berbicara keselamatan ini di destinasi wisata, tentunya nanti akan dilatih oleh misalnya contoh tadi Basarnas seperti itu untuk wisata laut ya Pak ya misalnya. Nah itu paling tidak di destinasi wisata tersebut ada orang-orang itu yang sudah memang dilatih dan disertifikasi, dan memang dia punya kewajiban untuk berjaga di destinasi wisata tersebut. Begitu. Baik. Apa ada di data begitu petugas-petugas yang ini yang sudah bersertifikasi oleh Dinas Pariwisata?
Ada Pak, tapi memang seperti tadi dikatakan memang masih minim. Begitu. Oke. Nanti mungkin Disikapi setelah iya pembicaraan ini betul. ya. Baik. Ada Kadis Pariwisata Gorontalo, Pak Arianto. Pak Arianto, bagaimana untuk kondisi pada keselamatan, jaminan keselamatan masyarakat wisatawan baik itu yang domestik maupun mungkin mancanegara. Tapi sebelum kita akan lanjut, kita akan break dulu sejenak. Untuk Anda pendengar sudah bisa bergabung di line telepon yang kami siapkan ya di 082195835080 untuk interaktif telepon WhatsApp-nya kita atau telepon biasa, atau Anda bisa berkomentar langsung di YouTube RRI Manado. Pro 1 RRI Manado dan juga Gorontalo akan kembali untuk Anda di Sulut Bicara. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih Pi ganggu aja? Lepaskan tenang. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopinya udah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Kita masih membahas terkait dengan jaminan keselamatan ya. Kalau Anda selaku pengunjung wisata pantai pasti yang dipikirkan pertama yaitu enjoy-nya pasti ya. Tapi yang kedua bagaimana faktor keselamatan, lihat cuacanya. Kalau cuaca baik ya bagus untuk Anda berwisata. Kalau tidak ya mau tidak mau menunda dulu wisata Anda ya. Dan Pak Kadis, bagaimana kalau tadi Ibu Kadis sudah menjawab, sesungguhnya ini melihat pada petugas-petugas ya. Kalau tadi dikatakan memang sudah ada aturannya terkait dengan bagaimana pembangunan destinasi pariwisata yang baru, khususnya di pantai itu harus juga memperhatikan kondisi standar keselamatannya. Di Gorontalo seperti apa, Pak? Ya, kalau prakteknya memang kita ini sifatnya obligatori ya, karena memang ini aturannya jelas. Itu adalah Permenpar Kementerian Pariwisata itu baru membuat Menpar Peraturan Menteri Pariwisata nomor 6 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan di sektor pariwisata berbasis risiko. Jadi salah satu yang ditekankan situ adalah soal misalnya jalur evakuasi kalau misalnya ada indikasi kebencanaan. Kemudian tadi disampaikan juga misalnya terkait dengan tanda-tanda atau papan-papan atau informasi-informasi terkait dengan risiko bencana dan macam-macam. Tentu juga dengan sosialisasi dan edukasi. Jadi prinsipnya karena dia obligatori ya, kami di sektor pariwisata melakukan hal yang sama. Termasuk dengan mengembangkan kolaborasi. Jadi kolaborasi di Gorontalo, kalau tadi sampaikan, Sulawesi Utara sangat erat dengan Basarnas, dengan elemen yang lain. Kami juga mengembangkan kolaborasi yang apik dengan Lanal. Kebetulan Lanal itu dekat dengan pantai. Ada destinasi yang di Gorontalo yang viral,
Hiu Paus di Botubarani itu dekat dengan kantor Lanal. Jadi Lanal dengan kami itu membangun satu sinergi untuk misalnya terkait dengan kebencanaan. Terakhir misalnya kemarin pernah ada satu kasus di mana seorang ibu dia goyang perahunya, jatuh, tapi ada Lanal memang posnya di situ, dia ikut membantu. Mungkin ke depan yang akan kami lakukan adalah mengedukasi lokal community di situ, masyarakat lokal, Pokdarus, untuk juga sama tadi diberikan edukasi bagaimana memberikan satu pertolongan pertama. Jadi memang karena sifatnya aturan mengikat, jadi kita mau tidak mau harus mengembangkan terus edukasi, penyadaran, dan termasuk kolaborasi. Baik, kami sudah melihat ini ada beberapa komentar yang masuk di YouTube RRI ya. Saya setuju dengan topik ini. Pengalaman saya di Kota Palu, pantainya indah, tapi pengunjung terpaksa tidak bisa mandi karena ada buayanya. Begitupun di Gorontalo Utara ya, konon di Pulau Pepaya Gorut sudah ada buayanya. Bagaimana strategi pemerintah kedua provinsi Sulut dan Gorontalo, apalagi sekarang banyak terjadi kecelakaan di objek wisata. Oke, dari Tina ya, Tina Yustina, dan sudah ada juga yang berkomentar dari Feti Barandale. Dari pengamatan kami, pengelola objek wisata pantai di Sulut memang harus menyiapkan semacam guard atau penjaga keselamatan wisatawan. Ya, terima kasih ya. Ada Gisel, adakah semacam kepastian keamanan dari pemerintah atau instansi terkait terhadap keamanan wisatawan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah ada 3 penanya dulu yang kami bacakan ya, yang ada di YouTube-nya RRI. Kalau Anda yang mau bergabung di line telepon silakan di 082195835080. Satu penelpon kami terima untuk kali ini. Silakan. Sudah ada yang bergabung? Operator bisa membantu begitu? Halo. Ya, halo, selamat pagi. Dengan Pak siapa, dari mana Pak? Sulut bicara. Ya, Sulut bicara. Selamat pagi, dengan siapa, di mana? Dengan Cliff Motoliningsal. Oke, dari Ya, Minahasa selamat pagi Selatan. Bapak Ibu Kadis Pariwisata, Kang. Iya, dengan Basarnas juga dan di sini. Basarnas juga yang ada mungkin yang ada di luar daerah. Begini, sebagai masyarakat begini kan yang bertanggung jawab kan itu adalah pengelola usaha kan di situ pariwisata kan. Dan juga pemerintah dalam hal ini dinas pariwisata. Karena begini, sebagai kami masyarakat pengunjung, masuk saja sudah mengeluarkan duit kan, uang. Kita itu belum menikmati fasilitas yang ada di tempat itu. Dan sekedar masukan, mesti ada petugas khusus yang mengawasi. Kalau boleh, buat ada decking model perahu begitu. Jadi dia keliling dan dia selalu memberikan peringatan ketika berbahaya ini orang ini melewati batas. Jadi dia memberikan peringatan. Soal papan ya, betul, papan peringatan. Karena banyak yang kejadian begitu kan, di tempat Bilintel saja pernah terjadi begitu. Ada yang sudah mabuk, mandi, karena tidak ada pengelola di sana yang mengawasi begitu. Jadi ini sekedar masukan buat Bapak Ibu pelaku ataupun dari pemerintah memberikan regulasi yang betul-betul tepat. Jadi ketika memang mereka tidak memberikan hal seperti itu, tidak ada disediakan fasilitas itu seperti itu. Dari pemerintah itu harus memberikan teguran lah begitu. Karena kita jangan cuma mengejar PAD, pendapatan, pemasukan, tapi tidak menjamin keselamatan itu pada wisatawan, maksudnya yang berkunjung lah begitu. Jadi kalau boleh seperti buat perahu yang petugas khusus yang mengawasi. Baik. Jadi kami sudah menangkap maksudnya Pak Cliff yang ada jadi di mungkin Minahasa itu saja Selatan. dari saya sebagai masyarakat. Baik. Terima Semoga kasih. teredukasi lah kita semua. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi kembali untuk Pak Cliff. Dijawab dulu kedua narasumber ini Bu Kadis. Tadi ada yang bertanya. Sebelumnya mungkin operator bisa membantu pertanyaan sebelumnya terkait dengan ini dari Tina Yustina yang katanya setuju dan ada buaya-buaya ini, entah buaya di laut atau buaya daratnya yang lebih dominan di sana ya. Bisa langsung dijawab ini Ibu Kadis. Mungkin saya menjawab yang pertanyaan kedua ya Pak ya. Ya, silakan, karena pertanyaan silakan. dari Ibu Tina ini ke
rasanya ke Ke Kadis Garut, Gorontalo ya, ya. Garut, iya. Di Sulawesi Utara belum ada nih pantai yang ada buayanya soalnya. Buaya darat banyak yang beredar di sana. Ya, lebih susah ini Pak lebih kalau buaya susah. darat, iya. Baik, Iya, silakan Bu. untuk yang Pak dari Minahasa Selatan ya. Iya, Ya, Cliff, Pak Cliff ya, sorry. Pak Cliff, ini Pak Cliff memang kita akan koordinasikan dengan Dinas Pariwisata di kabupaten kota yang ada karena memang itu wilayah kerja mereka. Jadi mungkin terima kasih atas masukannya. Itu salah satu yang baik juga itu harus ada pengawasan ya. Baik itu pengawasan dari pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata terhadap objek-objek wisata yang dibuka oleh pemerintah ataupun yang dibuka oleh swasta atau sendiri ya. Personal seperti itu. Kedepannya mungkin akan ada regulasi-regulasi terkait seperti ini, mungkin ada edaran bupati atau edaran wali kota ataupun edaran gubernur atau bahkan sampai ke Perda seperti itu. Jadi nanti akan dibicarakan oleh kami dari Dinas Pariwisata Provinsi dan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata yang ada di kabupaten kota. Terima kasih. Oke, kalau yang sifatnya tempat wisata yang sudah terkenal dan mungkin dari segi pengalaman dan juga dari investasi mereka itu aman-aman saja. Tapi kalau bagaimana dengan yang kayak seperti Malalayang begitu saja, ini hanya lepas saja begitu, tidak ada yang namanya oh ini tempat untuk ketika terjadi kecelakaan dalam laut terus langsung melapor begitu. Nah, untuk saya rasa Pak di setiap destinasi wisata itu dia sudah ada yang sebenarnya sudah ada. Cuman kita harus lebih melihat lagi ada di mana sih itu papannya itu ya. Kemudian edukasi juga kepada Pokdaris-Pokdarwis setempat ya, kelompok sadar wisata yang ada di wilayah tersebut. Karena memang kalau kita hanya pemerintah saja, ini kok rasanya kok kita kekurangan SDM juga nih, begitu betul. kan kita mau sebar ke semua destinasi wisata yang ada. Nah, kita juga harus kerjasama dengan Pokdaris-Pokdarwis yang ada di lokasi tersebut untuk sama-sama kita memperhatikan, sama-sama kita melihat apakah destinasi wisata ini yang baru dibuka ataupun yang sudah lama dibuka ini dia mempunyai seperti tadi standar-standar keselamatan untuk para wisatawan yang datang ke sana. Seperti itu. Pak Kadis, ini ada yang bertanya mengenai buaya nih. Saya juga baru kali ini mendengarkan ya. Bagaimana sebenarnya ini kondisi dikeluhkan oleh masyarakat kita yang ada di Sulut ini, tapi mungkin dia sering berwisata di daerah Palu. Oh, dari Palu ya. Maksudnya dari Palu, ini masyarakatnya dari Palu dan sering berwisata mungkin ke Gorontalo sampai juga mungkin di Sulawesi Utara. Ada buayanya. Disikapi seperti apa nih, Pak? Fokus satu karena nomor 2 tadi lengkap jelas nama Ibu Kadis ya. Iya. Jadi ini menarik ini surprise juga saya mendengarkan informasi soal buaya ini. Memang di Gorontalo Utara itu di bagian utara ada satu pulau namanya satu Pulau Raja yang memang dia sudah dikonserv ya, sudah masuk di zona perlindungan. Dan memang di sana itu sebetulnya lebih banyak pelepasan tukik atau anak-anak penyu. Memang di situ tempat cultivating untuk penyu. Nah, soal buaya ini nanti saya akan cross check lagi. Saya agak khawatir ini jangan-jangan buaya darat yang lagi mandi di laut ini. Bisa jadi juga Pak Kadis. Tapi informasi penting Ibu siapa namanya tadi? Ibu Tina Yustina. Yustiga, terima kasih informasinya. Nanti kami akan follow up. Nanti saya akan sendiri berkunjung ke sana kalau memang ada buaya, berarti kami harus tindak lanjuti dengan beritahuan ke Basarnas paling minimal atau ke instansi terkait lainnya supaya kita ada upaya mitigasi. Jadi memang kenyamanan dan keamanan itu memang harus dari awal udah dapat informasinya dan kewajiban kami pemerintah tentu untuk follow up. Nanti kita akan coba follow up. Terima kasih. Oke. Saya ke Basarnas, Pak George masih bersama kami, Pak George. Ya. Ya, Pak George, ini tadi ada juga yang bertanya terkait dengan kepastian keamanan dari pemerintah terkait dengan bagaimana wisatawan akan mengunjungi lokasi-lokasi wisata. Sebenarnya kalau dari Basarnas sendiri, apakah ada khusus petugas di bidang keselamatan pariwisata begitu? Ya, atau pada kategori umum? Baik ya, makasih. Jadi tentunya komitmen ya Basarnas ini komitmen. Namun ya kembali lagi
di mana tempat-tempat destinasi wisata yang sudah dikelola mungkin dari pemerintah ataupun mungkin dari pihak swasta maupun dari pihak personal, tentunya tidak semua ada pos penjagaan atau ada pos pemantauan dari Basarnas. Karena mengingat ya kita juga kan harus menyesuaikan dengan pemerintah daerah. Jika ada dukungan pembuatan pos pemantauan, kami akan stay-kan personil di situ. Namun kalau tidak ada fasilitas pendukung untuk kami standby, ya kami mohon maaf belum bisa maksimal karena membangun pos pemantauan itu tentunya butuh pembiayaan, dan Basarnas ini konsentrasi ke tugas dan fungsi terkait dengan sosialisasi, bikin pelatihan, mengedukasi langkah-langkah antisipasi, dan menyamakan persepsi terhadap SOP-SOP yang ada di pemerintah daerah. Ini yang kami coba tingkatkan. Kalau ada pun program dari Basarnas, yaitu melaksanakan pelatihan-pelatihan potensi yang sifatnya gratis dan mengedukasi serta mensertifikasi. Karena kalau ya agak tegas juga di pasal, kalau di Basarnas ya, saya kutip sedikit yang pasal di Undang-Undang 29, mungkin saya mohon maaf, saya minta waktu untuk lihat di regulasi yang ada di Undang-Undang 29 2014, itu pada pasal 45 itu bunyinya penyedia jasa pariwisata wajib menyediakan sumber daya manusia yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang pencarian dan pertolongan. Jika kegiatan pariwisata yang diselenggarakan dapat menimbulkan risiko bagi keselamatan manusia. Demikian juga di pasal 46, penyedia jasa pariwisata yang tidak menyediakan sumber daya manusia yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang pencarian pertolongan dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi di dalam pasal di Basarnas ini sebetulnya kalau ini berhubungan semua dengan pariwisata yang kemarin bersama dengan kementerian, harapannya di breakdown lagi ke mungkin ke dinas-dinas yang ada di kabupaten kota, mungkin di provinsi atau kabupaten kota, sehingga pemantauannya ke pengelola-pengelola wisata ini harapannya bisa tersosialisasi, bisa mereka jabarkan sambil menunggu mungkin kebijakan atau mungkin perda yang mengatur, diwajibkan, karena kalau di undang-undang bunyi tentunya ada harapannya penyesuaian sampai ke bawah, sampai mungkin terbentuk perda, dan harapannya ada pos-pos taktis untuk memantau daerah-daerah tersebut. Baik. Jadi ini Pak George, ini kalau kita tadi menarik dari pertanyaannya Pak Cliff yang ada di Minahasa Selatan. Sebenarnya kalau faktor tadi ada yang bilang tenggelam, jatuh dan lain sebagainya, ini karena memang kelalaian atau tadi disinggung ada yang mabuk begitu. Ketika kan tempat wisata kadang-kali kesempatan beberapa orang tertentu, oknum-oknum tertentu. Oh di sini karena kita lagi enjoy, jadi kita beli minuman keras dan lain sebagainya. Itu kan sering terjadi juga. Dan apakah ini korban-korban yang dinyatakan tenggelam atau yang jatuh dari perahu dan lain sebagainya ada faktor X karena minuman keras begitu? Ya, kira-kira mungkin berapa minggu yang lalu ya, kami dari melaksanakan evakuasi terhadap 2 orang ya yang mabuk di daerah pesisir pantai Minahasa Selatan yang berenang, dan ada yang ditemukan, ada yang selamat, ada yang meninggal. Ada juga yang anak kecil itu ya, daerah Minahasa Selatan, dan kita di sana ada Posar Amurang. Kami ada personil di sana, ada kantor, dan itu karena kita berada di tepi pantai ya kita bisa langsung melakukan pertolongan, bisa melakukan perbantuan ya, bersinergi dengan instansi terkait. Namun kalau terjadi di tempat-tempat yang mungkin tidak ada pos pemantauan, ya kami juga ya tidak bisa berbuat banyak selain mensosialisasi, mengedukasi masyarakat. Tapi kalau ke depan misalnya pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten kota menyediakan fasilitas-fasilitas itu akan menjadi pos-pos organik, terutama di jam kunjung wisatawan ya. Kalau lagi tingginya ada istilah siaga SAR khusus bagi kami akan siagakan personil di situ. Tapi kalau tidak ada fasilitas ya otomatis kami langsung balik. Khawatirnya pada saat balik terjadi itu. Ini harapan kami. Seperti mungkin belum lama masih kita ingat ya kejadian wisatawan yang terjadi di daerah Pegunungan Rinjani ya. Iya. Pengelolanya terlambat mengevakuasi sehingga korbannya tadinya jatuh di 200 meter,
akhirnya karena terlambat dia bergeser ke 400, terlambat lagi akhirnya jatuhnya sampai ke 600 meter. Yang paling dirasainnya tentunya keluarga korban yang dari Brasil itu ya. Sehingga memvitalkan bahwa tempat wisata di daerah Indonesia, terutama di daerah Rinjani sana tidak aman gitu ya. Akhirnya menjatuhkan nama wisatawan, nama pariwisata itu sendiri di daerah ini. Bagaimana langkah-langkah antisipasi itu yang kita tentunya benahi. Sehingga kemarin kita berkoordinasi bikin pelatihan lagi di ini, karena harapannya pengelola ini punya kompetensi, punya peralatan, karena dia juga mendapat tentunya keuntungan dari pas masuk gitu ya, pas masuk maupun porter yang membawa barang ke atas gunung, dia mendapat keuntungan. Nah itu hal-hal itu yang dia bisa mungkin harus diperhatikan. Baik, Pak George, pos terpadu. Artinya kita lebih mendekatkan, memperhatikan juga perundang-undangan yang ada begitu ya, karena di dalamnya ternyata ada sanksinya begitu. Dan ini harus disikapi juga ternyata dari Dinas Pariwisata. Sudah banyak yang bertanya ini, dari tadi ada yang masuk WhatsApp, adakah semacam kepastian keamanan dari pemerintah atau instansi terkait terhadap keamanan wisatawan? Terima kasih. Terus Sulut dan Gorontalo ini tempat wisata baharinya beragam dan indah-indah, namun juga menyimpan resiko. Saran saja, perbanyak edukasi peringatan SOP penyelamatan mandiri yang wajib ditaruh di lokasi-lokasi tersebut ya, wisata tersebut. Dari Mas Toha, setuju dengan pernyataan Ibu Kadis bahwa semua objek wisata harus ada standar pengamanan maupun sesuai masing-masing objek wisata. Salam pariwisata dari Asosiasi Travel Agent Indonesia, Astindo ya. Wow, luar biasa, ini asosiasi juga sudah bergabung. Di sini sudah ada yang bergabung di YouTube kami juga, pendengar. Terima kasih untuk Anda yang berpartisipasi ya. Ada dari Om Nyong, katanya Sulut dan Gorontalo ini tempat wisata baharinya indah-indah. Oh ya, tadi ya. Ada Masya, setuju dengan pernyataan Ibu Kadis, sudah. Adil Akmal, baiknya pelatihan sederhana tentang keselamatan juga diadakan mulai tingkat sekolah dasar, mengingat jumlah orang yang bersertifikat terbatas ya, minimal perhatian CPR tersebut. Baik, terima kasih. Dari Gorontalo punya tempat wisata itu hiu paus katanya. Ada dari Uci ya, dan Gorontalo punya tempat wisata hiu paus. Bagaimana pengelola menjamin keselamatan pengunjung yang terlalu dekat dengan dan berinteraksi dengan hiu paus ya. Ya, baik, terima kasih untuk Uci. Selanjutnya ada Suka-Suka Steve. Katanya setiap pantai di Sulut dan Gorontalo boleh ada by watch biar aman saat berwisata. Wow, luar biasa. Selamat pagi juga dari Jefferson ya. Di Langoan, ketegasan soal kepatuhan kepada petunjuk keamanan di lokasi wisata wajib berkolaborasi oleh pihak swasta, pemerintah, dan pihak teknis pengamanan lokasi wisata dimanapun ya. Dan dari Langoan ini katanya, Pak Kadis Wisata Gorontalo, kita penasaran saja seputaran wisata laut yang ada hiunya. Bagaimana petunjuk dan jaminan buat wisatawan yang mau mencoba momen itu? Oke, terima kasih ya dari Jefferson. Ini sudah bagian terakhir kita. Menarik juga nih ya, saya sudah pergi ke wisata hiu paus. Dan ini juga menarik perhatian, sudah sering berfoto-foto. Memang sih kalau pertama pergi takut-takut ya, karena ini jangan-jangan dia gigit atau dia telan begitu ya. Sementara makanannya hanya udang yang kecil, ebi ya. Nah, Pak Kadis bisa mungkin menjelaskan bagaimana segi keamanan yang dibangun di sana, apalagi Sulawesi Utara, barangkali mungkin ada hewan-hewan laut yang sifatnya buas yang nanti juga bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata seperti yang dilakukan Gorontalo begitu. Pak Kadis, silakan Pak. Ya. Ya, terima kasih. Yang pertama saya ingin mengajak dulu seluruh masyarakat Sulut untuk berkunjung ke Gorontalo. Jangan orang di luar Sulawesi Utara, Sulawesi datang di Gorontalo, orang Sulut belum datang lihat hiu paus. Baik. Itu ikonnya pariwisata. Terkait soal keamanan, kenyamanan, jadi memang ini kan endangered species, spesies yang dilindungi. Sehingga sebetulnya keamanan, kenyamanan itu bukan hanya kepada pengunjung, tapi juga kepada si hiu pausnya sendiri. Hewan ini adalah hewan jinak, bukan hewan yang buas,
pemakan manusia, bukan. Jadi dia betul-betul hewan jinak pemakan plankton. Jadi sifatnya itu lebih kepada kejinakan, interaksi dengan kejinakannya. Soal kenyamanan atau bahaya mungkin timbul adalah ketika kita menyentuh, karena ini dia mengandung lendir-lendir yang banyak parasit, itu bisa membuat kita gatal, sehingga dilarang memang menyentuh. Kemudian dari sisi kenyamanan yang lainnya adalah bahwa hiu paus ini kan sangat vulnerable dia. Jadi kalau ketika ada misalnya perahu nelayan lewat saja atau jaringnya menyentuh ikannya, itu bisa lukanya. Nah, jadi sebetulnya kalau di hiu paus ini agak berbeda dengan yang lain. Kita lebih kepada sama-sama menjaga. Kita jaga ujung dan kita jaga hiu pausnya. Itu saja kira-kira. Baik. Kalau dari Ibu Kadis ini menyikapi juga ternyata dari masyarakat ada juga dikatakan tadi ada sanksi sebenarnya yang harus diberlakukan kepada pelaku-pelaku investor destinasi wisata terkait dengan tidak mengutamakan juga keselamatan ini. Seperti apa ini Bu Kadis? Ya tentunya tadi seperti saya katakan kita monitoring evaluasi dulu ke Tapi kalau sanksinya kalau semisalnya terjadi apakah akan langsung ditindaki begitu dari Dinas Pariwisata? Harusnya seperti itu. Kita akan ada peringatan terlebih dahulu kepada para pelaku usaha di destinasi wisata tersebut, kemudian baru tentunya kalau tidak diindahkan, tentunya ada sanksinya seperti itu. Baik. Kalau tadi Gorontalo ada hiu paus, kalau di Sulawesi Utara terkenal ada dolphinnya. Oh iya betul. Ya dolphin itu. Jadi kalau ke Pulau Bunaken itu pasti ada banyak sekali lumba-lumbanya, dolphinnya, dan itu juga termasuk hewan yang jinak. Ini terkaitan dengan besok kita akan ada Festival Bunaken nih Pak. Oh iya. Iya, ini salah satu event pariwisata di Sulawesi Utara. Berarti sekaligus mengajak ya untuk masyarakat dan juga dari kedua daerah ini Gorontalo dan juga Sulawesi Utara supaya meramaikan festival tersebut. Yang paling terakhir ini saya ke Pak George. Pak George, ini berbicara tentang pariwisata di Sulawesi Utara. Keselamatannya tadi sudah dinyatakan seperti ini, seperti itu. Nah, kalau sarananya seperti apa nih Pak? Sarana prasarana keselamatan yang ada apakah sekarang sesuai atau belum? Iya, jadi sarana prasarana yang ada tentunya kita sudah standby kan seperti yang ada di daerah Megamas, kami standby-kan jet ski maupun ride atau landing craft ini yang LCR kita sudah standby-kan. Demikian juga di perairan Likupang kami sudah standby-kan kapal ya, seperti kejadian kemarin kapal Barcelona tenggelam, nah kami sudah siagakan kapal KN SAR atau kapal negara ya, Bimasena yang kami standby-kan di sana. Selain itu kami standby-kan speedboat, antisipasi. Demikian juga di daerah Kota Mobagu, walaupun tadi sesuai informasi Ibu Kadis belum ada mungkin untuk baharinya, tapi kami sudah standby-kan personil maupun peralatan rescue di sana. Demikian juga di daerah Bitung, Tahuna kami sudah siapkan speedboat yang besar untuk jaga-jaga karena di sana juga sebetulnya ada tempat wisata tapi tidak tereksplor. Tapi kami sudah koordinasikan dengan pemerintah daerah. Baik. Namun kembali lagi kami tetap berkomitmen ya, tetap mendorong bagaimana masyarakat terutama yang pelaku usaha ya tempat wisata untuk membuat destinasi wisata itu terpublikasi dengan baik dan ada jaminan-jaminan keselamatan di situ, seperti misalnya ada emergency call diinformasikan, ada medical bag, hal-hal yang kecil sudah di-standby-kan, maupun ada SDM-nya yang mengelola jika terjadi darurat dia bisa melaksanakan CPR. Iya. Medical. Pak George, jadi artinya sarana prasarana sudah disiapkan oleh pemerintah, tinggal bagaimana kemudian masyarakat juga bisa memperhatikan kondisi-kondisi ketika Anda akan berwisata, langsung melaporkan, oh ini standarisasinya seperti ini, langsung melaporkan kalau misalnya ada terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan begitu ya. Terima kasih banyak Pak George selaku Kepala Basarnas Manado yang sudah bersama-sama lewat Zoom berada di tempat tugas yang lain. Terima kasih Pak, semoga sukses dalam tugasnya ya Pak. Amin, terima kasih sama-sama. Iya. Dan terima kasih juga untuk Ibu Dokter ya, Ibu Kadis yang sudah bersama-sama. Semoga apa yang menjadi pembicaraan kita ini ditindaklanjuti dan mendapatkan hal-hal yang positif untuk kita membangun pariwisata di daerah, termasuk di Gorontalo. Terima kasih Pak Arianto
Pak Kadis, pariwisata di sana. Semoga sukses juga ya membangun Gorontalo untuk pariwisatanya supaya semakin lebih berkembang dan semakin bersaing dengan Sulawesi Utara, begitu. Baik, Kerjasama, dan Pak. kerjasama ya. Dan akhirnya saya Hendra, saya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan ingat RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.